Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Novia Wardana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dari jurusan Tadris Biologi 4B dengan NIM 1930 1060 33. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi itu merupakan suatu proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau ovum dengan inti sel spermatozoa yang membentuk makhluk hidup baru yang disebut dengan zigot. Selanjutnya, penetrasi sperma. Penetrasi sperma ini merupakan suatu proses penembusan spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, terjadilah proses fertilisasi. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pelusida dan selaput vitelin. Sel-sel kumulus dapat dilewati oleh pergerakan aktif spermatozoa yang dibantu oleh enzim hyaluronase. Selanjutnya, ovum. Ovum ini merupakan sel telur gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA yang haploid, mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode, penentu sifat, dan fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Selanjutnya, perjalanan ovum. Ovum ini diawali dengan yang pertama, setelah ovulasi telur jatuh ke peritoneum dan ditampung oleh infundibulum. Selanjutnya, pada mamalia, ketika ovulasi berlangsung, infundibulum bergerak dan mengelilingi ovarium. Kemudian ovum bergerak ke oviduk oleh kayuhan silia dinding oviduk dan gerakan dinding otot oviduk. Jika pembuahan terjadi di luar tubuh, telur terpancar keluar oleh kerutan dinding uterus. Ketahanan ovum untuk dibuahi hanya sekitar 24 jam. Jika tidak dibuahi, telur akan berdegenerasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian periode. Siklus menstruasi dapat dilihat pada gambar di samping. Siklus menstruasi ini merupakan perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi ini terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Selanjutnya, fase pertama menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel kantong yang berisi indung telur yang terdapat di dalam ovarium. Fase kedua yaitu praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah. Selanjutnya fase ketiga yaitu pramenstruasi. Lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur yang membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Selanjutnya, pemasakan telur. Oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur yang apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu, setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Selanjutnya, peleburan pronucleus. Fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelahan meosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur.
dengan pronukleus jantan yang berasal dari inti spermatozoa yang akan membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur akan bertahan pada tahap metafase 2 dan berdegenerasi tanpa melalui proses selanjutnya. Selanjutnya gambar gamet dapat diperhatikan pada gambar di samping. Sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Sel kelamin jantan atau gamet jantan adalah sperma, sedangkan sel kelamin betina atau gamet betina yaitu ovum. Selanjutnya, amfimiksis kromosom paternal dan maternal. Amfimiksis kromosom adalah suatu proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma ovum yang mengandung kromosom. Amfimiksis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif, yang apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang sering disebut dengan poliembrio. Gen manusia terdiri dari 23 molekul DNA panjang yang kita lihat sebagai kromosom di bawah mikroskop. Semua bayi punya 22 pasang kromosom yang biasanya satu pasang terdiri dari 22 gen dari ibu dan satu pasang lagi dari ayah. Namun, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada pasang kromosom ke-23, yang mana pada anak perempuan mempunyai dua salinan kromosom berbentuk sedang bernama X dan anak laki-laki mempunyai satu X tunggal disertai kromosom yang mungil yang bernama Y. Nama-nama tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan bentuk mereka, namun justru mencerminkan misteri dalam perbedaan mereka. X untuk hal-hal yang tidak diketahui. Saat meiosis dalam testis, kromosom X dan Y dipisahkan ke dalam sperma-sperma yang berbeda-beda. 50% dari sperma yang diproduksi akan mengandung kromosom X dan 50% sisanya akan membawa kromosom Y. Semua ovum memiliki kromosom X tunggal. Yang kedua, kelainan dalam fertilisasi atau pembuahan. Kelainan fertilisasi di mana fertilisasi berlangsung akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan. Dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan, seperti kejadian non-dissection atau proses fertilisasi itu sendiri berlangsung tidak normal. Adapun contoh kelainan fertilisasi yang mungkin terjadi, yang pertama, zigot haploid adalah suatu perkembangan yang tidak sempurna, di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Yang pertama, androgenesis, keadaan di mana terjadi fertilisasi tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya, tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkannya hanya memiliki unsur genetik tetua jantan, yaitu embrio jantan yang haploid. Yang kedua, ginogenesis, merupakan kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari keadaan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina saja, yaitu embrio betina yang haploid. Selanjutnya, zigot polyploidy. Polyploidy merupakan keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah 3N atau triploid, 4N, tetraploid atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kejadian, yaitu kejadian polispermia, di mana satu sel telur dibuahi oleh dua atau lebih spermatozoa. Kejadian karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti sel tanpa disertai sitokinesis, proses pemisahan sitoplasma, sehingga sel telur memiliki inti lebih dari satu. Dan yang terakhir yaitu embryoparthenogenesis, yaitu perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikit pun dari spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena adanya aktivasi selain daripada spermatozoa. Nah, itulah materi tentang fertilisasi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.